Bahwasanya Tangguh Madiun atau Tundung Madiun itu adalah nama empu. Itu adalah nama empu. Nama empu yang itu bergelar tundung. Karena dulu mungkin beliau adalah empu dari keraton, ditundung dari keraton dan berjalan membawa sebuah bilah yang dibuat karena dia ditundung, berarti dia dengan penuh keprihatinan sampai menuju ke Kuncen. Di Kuncen ada Kuncen, itu ada petir tan dan beliau untuk membabar pusaka di sana. Acara hari ini sebenarnya ini acara sejak hari Jumat ya. Kita paguyuban Pelestari Tosanaji Panji Madiun. Kita menyelenggarakan pagelaran pusaka yang bertajuk Gelar Pusaka Kota Pendekar. Jadi maksud dari tujuan ini adalah kita ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang budaya perkerisan. Meskipun sebenarnya masyarakat sudah mengenal, hanya saja banyak masyarakat sekarang yang masih berasumsi negatif terhadap perkerisan, masih berkonotasi negatif tentang klenik, tentang mistik dan sebagainya. Kita ingin kembali menggugah semangat masyarakat untuk kembali memanggil kebudayaan keris dan menyadari bahwa keris ini adalah warisan leluhur. Keris ini adalah sebuah karya luhur, warisan dari Nusantara, dan bahkan sejak 2005 UNESCO itu sudah mengakui bahwa keris ini menjadi warisan dunia dari Indonesia. Untuk itu kita menyasar juga kaum milenial agar semakin mencintai kebudayaan leluhur dan tidak hilang begitu saja. Dalam kita menampilkan sekitar kurang lebih 100 pusaka ya Mas ya. Untuk generasi milenial mengenalkan pusaka, milikinya atau khususnya Tosanaji keris maupun tumbak dan lain-lainnya. Kalau di sini saya penasaran Mas, dengan tema Kota Pendekar, non saya mengunggulkan atau menonjolkan nuduh ke karya-karya empu Madiun yang asli. Di bawah ini contohnya ada Tangguhnya Madiun. Oke. Turut panjenengan Pak Mawasis panjenengan bagaimana dengan keris Tangguh Madiun itu ciri khasnya maupun belak atau titiannya itu bagaimana? Oke. Perlu diketahui bahwasanya Tangguh Madiun atau Tundung Madiun itu adalah nama empu. Itu adalah nama empu. Nama empu yang itu bergelar tundung, karena dulu mungkin beliau adalah empu dari keraton, ditundung dari keraton dan berjalan membawa
membawa sebuah bilah yang dibuat karena dia ditundung, berarti dia dengan penuh keprihatinan sampai menuju ke Kuncen. Di Kuncen ada Kuncen, itu ada petir tan, dan beliau untuk membabar pusaka di sana. Membabar pusaka, akhirnya mempunyai satu dapur keris, yakni sengkelat yang luar biasa, itu buatan Empu Tundung Madiun. Nah, seorang empu itu tidak mungkin membuat satu bilah keris. Kerisnya banyak sekali. Nah, termasuk salah satu yang ada di sini. Koleksi pemilik adalah Bapak Agus Langgeng. Ini ada keris yang mana ini buatan dari Empu Tundung. Empu Tundung yang dari Madiun. Nah, blak keris tundung itu mirip seperti Mataram. Dan Madiun itu panjang banget sebenarnya. Dan yang di sini adalah Empu Tundung ini mempunyai blak hampir seperti ke Mataram-Mataraman. Nah, cirinya biasanya sogokan, Mas. Di sogokannya itu biasanya itu keruwengannya itu tidak sama, jonjing. Nah, biasanya seperti itu. Kalau nggak dhuwur sisih, ya jonjing untuk keruwengannya. Jadi tidak sama. Itu ciri khas Madiunan. Dan blak regolnya keloknya itu mempunyai ciri khas sendiri. Terus juga besinya, pamornya. Biasanya kalau Madiun itu pamornya tidak bisa biar kayak Pajajaran. Kalau Pajajaran itu cenderung biar kayak yang di sini. Ini Pajajaran, ini biar banget. Ini Pajajaran biar banget. Nah, Madiun punya keris itu pasti tidak biar. Karena apa? Madiun adalah kadipaten kecil. Nah, beliau membuat keris itu blaknya atau pamornya tidak mungkin lebih tinggi daripada keraton yang lebih di atasnya, karena beliau adalah keraton di bawahnya. Bisa juga karena mungkin materialnya itu beda. Nah, makanya kebanyakan keris Madiun itu pasti kalau diwarang ya hanya seperti ini. Nganten. Berarti untuk keris Madiun sendiri untuk material besi dan baja maupun pamor ya, meteorit maupun bahan-bahan pamornya itu asli lokal dari pribumi. Asli lokal dari pribumi ya, asli lokal dari pribumi. Di era-era Empu Tundung. Iya, Empu Tundung. Dengan titian atau ruingan atau sogokannya, iya benar. Tidak sama, iya, jinjik itu. Kalau empu namanya Empu Tundung Madiun itu di era tahun berapa, Mas? Atau pemerintahan? Oke, setahu saya pernah baca, ini mungkin sepengetahuan saya pernah baca Empu Tundung itu adalah empu dari Demak Bintoro, ya, kerajaan Demak. Beliau ditundung untuk keluar dari keraton dan akhirnya beliau berjuluk Empu Tundung. Ketika beliau berada di Petirtan, beliau dijuluki Empu Kodok. Nah, siapa Empu Kodok, siapa Empu Tundung, ini masih misteri. Yang jelas kalau saya pernah baca, beliau dahulu adalah dari keraton Demak, empu di keraton. Nah, ketika beliau membabar yang luar biasa, itu baru moncer lagi namanya. Akhirnya si keraton memanggil empu tersebut untuk kembali ke keraton. Nah, makanya keris Madiun yang memang blaknya itu Empu Tundung itu sangat minim sekali. Iya, sangat minim sekali ya, karena satu beliau membuat pusaka itu dengan penuh keprihatinan, barang seadanya, karena beliau bukan dari orang keraton, tapi karena beliau adalah empu, mau tidak mau kegiatannya selalu bikin keris. Iya. Oh ya, Mas, mau lagi menurut saya selain Empu Tundung Madiun yang membuat dapur sengkelat keris Klon 13 itu tentunya masih ada empu lokal di sebelah selatan maupun utara Madiun tuh. Betul. Ada sampai era kemerdekaan itu ada empu yang berada di Sewulan. Ya, keris buatan Sewulan itu ada. Jadi itu era kemerdekaan, dan era sebelum kemerdekaan di sana juga ada. Makanya ada yang bilang empu Njobo kali empu Lebet. Nah, empu yang Njobo itu berarti bukan yang dari terah keraton. Itu banyak juga yang beredar. Nah, kebanyakan kalau di Madiun itu Sewulan, Mas. Iya, Sewulan, empu Sewulan. Masih sampai sekarang masih ada seni tempat. Yang terakhir itu beliau
beliau meninggal tahun berapa nggih? Ya baru-baru ini juga. Tapi sudah tidak ada. Nah, untuk hari ini diteruskan oleh konco-konco yang memang membuat pusaka Kamardikan yang baru. Itu ada Yoso Besalen Brojo Wijoyo, ada Besalen Brojo Guno, 2 Besalen di Kota Madiun. Ada 1 Besalen Brojo Wijoyo, satunya Besalen Brojo Guno. Itu membuat keris-keris Kamardikan dan luar biasa. Menurut saya sendiri, keris Madiun itu walaupun buatan empu Gunung Madiun dengan titian perbedaan ringan yang jonjing, itu secara garam atau esoterik diselami lagi keris-keris Madiun itu mempunyai nilai-nilai spiritual maupun nilai-nilai kerohanian yang lebih. Jadi bukan dilihat secara fisik, tapi kalau kita menyelami lagi keris itu buat apa dan untuk apa digunakan, saya sendiri Madiun. Betul, karena apa? Inilah mas perbedaan ketika seorang empu membuat keris yang mana beliau itu merasa keprihatinan luar biasa, berarti kan meluapkan segala emosinya, meluapkan segala energinya untuk membuat sebuah bilah agar menjadi sempurna. Berarti beliau mengeluarkan semua kekuatannya untuk membuat sebuah bilah. Kalau saya kok seperti itu, jadi dibuat dengan penuh keprihatinan, semua energi dicurahkan, nah itu akan berbeda. Soalnya empu sendiri kan juga kalau sudah mantap empuan, berarti orang yang sudah lakunya betul, yang sangat betul sekali. Ide. Untuk sasaran anak muda maupun anak milenial, kita mengenalkan keris itu bagaimana dasarnya? Ya, saya per hari ini hanya sebatas edukasi, dan ke depan ingin saya Panji Madiun ini saya bawa dengan konco-konco, kita bawa ada keris go to school. Keris go to school. Jadi kita keris menuju sekolah-sekolah, kita minta waktu 1 jam atau 2 jam, kita sewani sekolah, baik sekolah kita kenalkan tentang keris, bahwasanya keris itu bukan klenik, keris itu bukan, bahwasanya ini adalah cipta karya dari orang-orang luar biasa. Nah, itu pengennya keris go to school. Ada lagi juga kita pengen program selain keris go to school, ada pojok edukasi keris. Nah, jadi di sekretariat itu kita akan buat sebuah pojok edukasi keris yang nantinya siapapun yang pengen bertanya tentang pusaka, entah itu milenial, entah itu orang sepuh, entah itu siapapun, kalau pengen bertanya kita kasih tempat untuk mewedar edukasi atau wedar ilmu keris, gitu mas. Iya. Jadi untuk share paham ke anak muda itu keris itu secara fisik dulu atau esoterik dulu, bagaimana, apa itu artinya keris, atau jika kita sinau atau belajar keris itu sama halnya kita sinau pada kembali ke diri kita sendiri. Iya, leres itu. Kan sekarang kan hal yang tabu. Benar. Betul. Harus diteruskan lagi. Betul. Ya alhamdulillah tadi kita adakan edukasi kita undang SMA hari ini tadi jam 2. Itu kita undang workshop, terus kita juga mendatangkan pemateri dari luar kota ada. Di luar kota ada, dalam kota juga ada. Kita undang mereka dari OSIS-nya minimal perwakilan 5 orang, dan dari mahasiswa Unipma juga ada 10 orang hadir di sini untuk mengikuti acara edukasi pusaka ini. Dan ya alhamdulillah tadi rame, juga banyak yang bertanya. Ada yang pertanyaannya, mohon tanya, ini keris itu pertama kali siapa yang buat, dan pertama kali siapa sih nama empunya, itu juga ada. Terus apakah keris itu bisa buat kaya, lah itu juga ada. Nah, bagaimana kita mengemas agar anak-anak itu dengan pertanyaan seperti itu dijawab dengan logis dan masuk akal bagi mereka, itu dijawab secara ilmiah. Betul, iya. Karena semua ilmu Jawa itu saya ilmiah, leres. Saya sepakat, sangat-sangat sepakat. Terima kasih mas. Iya. Di acara gelar pusaka Kota Pendidikan di Madiun, sukses dan lancar. Amin, terima kasih banyak. Tahun berikutnya. Amin. Amin. Visi-visinya bisa terjalan. Siap. Saya Mas Hanif. Oh Mas Rizky Sakipong. Iya, siap. Amin. Rahayu.